hamdan wa syukra lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Setiap orang yang memiliki atau yang akan meninggalkan dunia ini, ya, atau katakan akan menyampaikan wasiat tentang harta benda yang dimilikinya, itu menurut surat Al-Maidah ayat 106, ya, 107, 108, wajib menghadirkan dua saksi. Menghadirkan dua saksi untuk dicatatnya. Bila perlu ada notaris di situ. Umpamanya, apabila saya udah merasakan, usia udah lanjut, kemudian udah ada pemikiran barangkali tidak akan lama lagi akan meninggalkan dunia ini, boleh menyampaikan wasiat. Jadi wasiat itu bisa agar harta itu dibagikan kepada orang-orang tertentu yang menjadi simpati si orang yang akan mewariskan itu. Kepada anak-anaknya dikumpulkan semuanya, pakai saksi dua. Dari keseluruhan harta ini, saya akan mewasiatkan tapi kalau wasiat kan dilaksanakan setelah meninggal dunia yang mewasiatkannya kan. Kalau belum meninggal itu bukan wasiat, namanya hibah. Masih ada misalnya harta ini akan Abah hibahkan sebelum meninggal dunia. Ya udah bukan milik Abah lagi karena udah dihibahkan. Tapi kalau wasiat, seandainya saya meninggal dunia, setelah meninggal nanti tolong harta atau rumah atau mobil atau apa saja berikanlah kepada si fulan. Ya, misalnya kepada masjid, madrasah, kepada orang yang dicintainya, misalnya orang tersebut merupakan ikon di daerah, misalkan ustadz, ulama gitu. Tolong diberikan sebagian harta sekian kepada si fulan. Itu namanya wasiat, ya. Tapi tidak wajib. Nah, ada sebuah kisah, ya. Kisah itu menceritakan seorang yang kaya, itu hartanya banyak lah, dalam bentuk tanah, deposito, harta benda, segala macam perhiasan. Pada suatu saat dia menyampaikan wasiat, ya. Dikumpulkanlah seluruh anak-anaknya dan saksi. Apa yang disampaikan dalam wasiatnya itu? Yang disampaikan dalam wasiatnya adalah, jika saya nanti meninggal dunia, ya, tolong ketika saya sudah jadi jenazah, sebelum dikuburkan, sebelum dikain kapanin, tolong kaos kaki saya pakaikan kepada saya. Nanti sudah kaos kaki saya dipakai, baru dibungkus pakai kain kapan. Padahal kaos kaki yang diwasiatkan oleh si tuan itu, si sultan itu, ya, kaos kaki yang sudah jelek, udah bolong-bolong. Bahkan udah lama banget, yang biasa digunakan untuk ke kantornya. Jadi sebelum dia pensiun, dia kan aktif ngantor. Dan dia pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kaos kakinya itu disimpan baik-baik. Hingga akhirnya beliau menyampaikan wasiat agar kaos kaki kesayanganku itu ketika saya mati, pakaikan ke kaki saya, baru dikain kapanin dan dikuburkan. Artinya bawa ke kuburan gitu kan. Aneh kan? Singkat cerita, si sultan itu meninggal dunia, ya, dan dimandiin oleh salah seorang ahli memandikan mayat atau katakan ajengan gitu, ya. Ketika mau dikain kapanin, salah seorang anaknya menyampaikan kepada si ustadz itu yang memandikan atau yang mengkapani itu, "Ustadz, maaf," katanya, "sebelum dikenakan kain kapan, tolong kaos kaki ini kesayangan almarhum dipakaikan."
Nah, di situ terjadi sebuah perdebatan. Sementara yang memandikan, yang mengkafani tidak mau terima, nggak boleh katanya. Jenazah itu tidak boleh mengenakan apapun selain kain kafan gitu. Tapi ini kan wasiat harus dilaksanakan. Meskipun wasiat tidak boleh dilanggar, ini syariat. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Yang harus dipakaikan, dikenakan kepada jenazah itu adalah kain kafan. Paling kapas gitulah untuk mengganjel ini daerah-daerah tertentu. Akhirnya ramai perdebatan, akhirnya mendatangkan notaris. Kata notaris, ini ada apa? Ceritakan perdebatan tentang tidak boleh mengenakan kaos kaki sementara ini wasiat. Tapi kata si notaris itu, waktu itu si almarhum pernah menitipkan selembar surat katanya, pakai peti. Kalau saya nanti meninggal dunia, tolong buka peti ini, bacakan ada surat wasiat. Oke, katanya. Kemudian si peti itu kuncinya dibuka oleh si notaris itu, dan ternyata ada sepucuk surat dan dibacakan. Isinya begini: wahai anak-anakku, pasti saat ini kalian sedang memperdebatkan tentang kaos kaki, di mana kaos kaki yang diwasiatkan olehku tidak boleh dikenakan oleh syariat gitu. Sudah tidak apa-apa. Jadi ayah hanya sekedar mengingatkan betapa kaos kaki yang sudah lusuh, yang sudah butut, yang dikenakan itu dulu pun tidak boleh dikenakan oleh jenazah. Apalagi lebih dari itu. Apalagi pakai baju yang mahal, pakai dasi, pakai sorban yang mahal. Tidak boleh, harus hanya itu, kain kafan. Jadi yang bisa diambil pelajaran, sebuah nasihat kepada anak-anaknya, kalian jangan terjebak oleh harta benda, sebanyak apapun, semewah apapun. Ya, harta benda yang kalian miliki ketika mati tidak akan dibawa, bahkan tidak boleh dibawa. Semuanya ditinggalkan. Harta yang dikumpul-kumpulkan sejak muda, ya, yang disimpan di sebuah sito, ya dalam bentuk tanah, uang, semuanya tidak boleh dibawa dan harus dikembalikan kepada Allah. Dan oleh Allah diatur harta itu menjadi ahli warisnya atau yang diwasiatkan oleh almarhum tadi. Jadi semuanya tidak ada yang dibawa. Istri pun jadi milik orang lain. Anak-anak pun juga tidak dibawa. Demikian sebuah tazkiroh, semoga bisa dipahami dan menjadi tazkiroh ibroh untuk kita semuanya, terutama Abah sendiri. Semoga manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.